واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا في آيات أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini di hari yang ke-9 setelah kita merayakan Idul Fitri masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita masing-masing menuju masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk satu niat yang sama, satu tujuan yang sama, yaitu melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga saja setiap langkah kita senantiasa dicatat juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada pemimpin agung kita semua, junjungan kita semua, kekasih kita semua, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib berkewajiban memberikan wasiat, dan wasiat ini wabil khusus ditujukan kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, untuk marilah kita senantiasa meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk takwa yang sebenar-benarnya, yakni takwa bukan hanya sekedar dalam ucapan belaka, tetapi takwa yang dimaksud adalah takwa yang memang betul-betul dibuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi segala yang dilarang. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimakumullah, selaku khatib juga atas nama pribadi memohon maaf lahir dan batin barangkali ketika khatib melaksanakan tugasnya di masjid ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimakumullah, dalam ayat yang terakhir dibaca di pembukaan tadi surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasari'u, dan bergegaslah kalian semua ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan meraih surga, arduhas samawati wal ard, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita tahu saum Ramadan yang kita laksanakan tujuannya adalah agar kita juga menjadi orang-orang yang bertakwa. Surga yang Allah jelaskan tadi luasnya seluas langit dan bumi, tidak lain juga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimanakah orang yang bertakwa ini? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lebih lanjut dalam surah tadi,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu cirinya adalah dia mampu menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Banyak di antara kita yang mampu menginfakkan harta di kala lapang, tapi jarang sekali di antara kita yang mampu menginfakkan harta yang kita miliki di kala sempit. Banyak yang mampu menginfakkan hartanya di kala kaya, tapi di kala miskin sungguh itu bukanlah hal yang mudah. Allah jelaskan ciri muttaqin yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa cirinya adalah orang yang mampu menginfakkan hartanya baik di kala kaya ataupun di kala miskin, baik di kala lapang ataupun di kala sempit, baik di kala senang ataupun di kala sedih. Kemudian selanjutnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal ghadaba jamratun minan nar. Sesungguhnya amarah itu adalah bara api, kata Rasulullah. Faman wajada dzalika minkum, barang siapa yang mendapatkan hal yang demikian, fa in kana qaiman falyajlis. Kalau seandainya kita marah, dalam keadaan marah, kita dalam keadaan berdiri, fa in kana qaiman, kalau seandainya seseorang itu marah dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah, falyajlis, maka duduk. Wa in kana jalisan, jika seandainya dia marah dia sedang duduk, falyadhajj, maka berbaringlah. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas. Ciri muttaqin yang berikutnya adalah orang yang mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kita sudah digodok selama sebulan Ramadan, maka sudah sepantasnya kita mau membukakan pintu hati kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siapapun terhadap diri kita. Insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka ciri berikutnya dari orang yang bertakwa adalah suka berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, ada 3 ciri ahli surga. Sedikit 3-nya, tapi begitu disebutkan berat untuk diamalkan. Apa itu ciri ahli surga atau akhlak penduduk surga itu? Yang bagaimana 3 ini yang disebut ringan tapi berat? Kata Rasul, pertama silman qata'ah, sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Masya Allah, hadirin sekalian, menyambungkan silaturahmi kepada yang memutuskannya. Sedangkan prinsip yang ada pada diri kita umumnya, kalau dia datang ke rumahku, aku akan datang ke rumahnya. Kalau dia tidak datang ke rumahku, aku pun enggan datang ke rumahnya. Prinsip seperti ini sesungguhnya 11-12 ya. Apa bedanya diriku dan dirinya?
Hadirin rahimakumullah, ciri penduduk surga yang pertama menyambungkan silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menjelaskan, la tanzilu rahmatan ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan turun, kata Rasulullah, rahmat dari Allah kepada satu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, ciri ahli surga itu adalah wa a'ti man haramaka. Dia selalu memberi kepada orang yang sama sekali tidak pernah memberi. Ini juga bertolak belakang dengan prinsip hidup kita sehari-hari. Kalau kamu ngasih kepadaku, aku pun akan ngasih kepadamu. Kalau kamu tidak ngasih, aku juga gak mau. Nah ini hadirin sekalian, itu bukan akhlak penduduk surga. Penduduk surga itu memiliki akhlak, dia selalu memberi kepada siapapun yang sebenarnya mereka tidak pernah memberikan apapun kepadanya. Kemudian yang ketiga, ahli surga itu memiliki akhlak wa a'rid amman dzalama, memaafkan orang-orang yang selalu berbuat zalim kepadanya. Ini wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian ayat selanjutnya Allah jelaskan lagi, wa idza fa'alu fahisyah. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu apabila dia berbuat maksiat. Fahisyah itu adalah perbuatan dosa yang bukan hanya saja dirinya tetapi menyeret orang lain untuk berbuat dosa. Contoh fahisyah adalah zina. Bukan hanya dia, tapi yang dizinai juga berdosa. Itu fahisyah. Apabila dia berbuat fahisyah, au zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim, zalimi diri sendiri, musyrik misalnya, tidak sholat, nah itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Zakarullah, apabila dia berbuat dosa, apabila dia menzalimi diri sendiri, dia orang yang bertakwa itu cepat-cepat ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, lalu dia memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimakumullah ditutup dengan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu dia tidak mengulangi dosanya setelah dia menyadari dan mengetahui dengan benar bahwa itu adalah dosa. Nah, kebanyakan kita tobatnya tobat sambel. Udah tahu dosa, diulangi lagi, tahu dosa, diulangi lagi, diulangi lagi. Nah, itu bukan ciri muttaqin. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimakumullah. Kita tahu saat ini saudara-saudara kita di Palestina sana betul-betul sedang dipuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Sudah sepantasnya kita sesama muslim, kalaupun badan kita tidak bisa membantu mereka, sisihkan sebagian rezeki yang kita miliki agar bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimakumullah. Itu saja mungkin sekelumit sedikit yang bisa saya sampaikan dalam khutbah Jumat kali ini, yang memang waktunya juga sangat terbatas. Semoga saja bermanfaat, terutama bagi khatib dan umumnya bagi semua yang mendengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.